Halo teman-teman semua, selamat sore. Pada sore hari ini aku berada di Yogyakarta, tepatnya berada di kantornya PO Gunung Harta yang berada di Ring Road Timur, daerah istimewa Yogyakarta. Hari ini aku diundang untuk tasyakuran PO Gunung Harta menghadirkan 3 unit bus terbaru. Mungkin ini untuk pertama kalinya PO Gunung Harta menghadirkan 3 kelas dalam satu bus yang dinamain Premier Kombi dengan sasis Volvo B11R. Sebetulnya rilis dari Karoseri Laksana udah sekitar seminggu yang lalu, cuman ini mungkin hari baiknya tasyakuran. Kalau bahasanya itu kalau nggak salah melaspas ya, seperti yang kayak kemarin kita ikut POGHTS kan, bus baru keluar dari karoseri disembayangin. Nah ini juga sama. Kita sekarang langsung aja menuju ke sana, kita lihat secara singkat prosesinya. Acara udah dimulai, keluarga Gunung Harta yang dari Bali, yang dari Malang berkumpul jadi satu di sini, sekalian juga selamatan bangunan ini. Infonya ini juga bangunannya baru teman-teman. Makanya kemarin aku lihat, wah ini kok udah luas, padahal dulu nggak begitu luas. Sekarang udah ada bangunan di sini, di belakangnya juga ada. Nanti akan ada road test kalau misalkan waktu keburu, muter-muter, photoshoot, dan besok pagi rencananya 3 bus itu akan dibawa menuju ke Bali, ke daerah Tabanan sana. Kita akan ikut, sekalian photoshoot, sekalian nge-review dan ngerasain busnya itu. Buat jalan kemana, ikuti terus video kali ini. Selagi menunggu proses sembahyang selesai, yuk aku ajak kalian masuk ke dalam kantornya. Ruang tunggu penumpangnya ini ber-AC, banyak colokan listrik, ada free kursi pijat, dan kita bebas bikin kopi dan teh sepuasnya selama menunggu bus datang. Dan juga di sini ada info-info penting tentang armada busnya PO Gunung Harta. Setiap hari kantor Jogja ini ada 4 jadwal bus menuju ke Jabodetabek dan 5 jadwal bus reguler menuju ke arah Denpasar. Mulai dari jam 11 siang ada kombi super eksekutif, lanjut jam 12 siang ada tronton eksekutif yang startnya dari Magelang. Biasanya diisi tronton Volvo teman-teman. Lalu lanjut jam 2 siang ada kombi reguler yang startnya dari Magelang. Nah kala itu aku pernah bikin videonya dan teman-teman bisa tonton reviewnya ya. Jam 4 sore ada eksekutif sore yang startnya dari Secang, Magelang, dan jam 9 malam itu ada keberangkatan menuju ke arah Denpasar. Unitnya adalah unit eksekutif reguler yang start dari Bandung via jalur selatan. Untuk jadwal dan tarif kalian bisa cek di websitenya pemesanan PO Gunung Harta ini ya. Setelah selesai sembahyang, bus langsung keluar dari kantor Jogja untuk road test sekalian photo session di daerah Parangtritis, Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Saat ini kita lagi ada di SPBU dekatnya Terminal Giwangan. Jadi masih ada satu bus yang lagi di kantor OTW ke sini. Nanti kita bareng-bareng berangkat menuju ke arah Bantul. 3 unit ini untuk photo session teman-teman, dan juga road test beberapa undangan kayak dari Laksana ada, dari beberapa vendor, ada dari New Armada juga. Hari ini datang ke Jogja. Wah ini ganteng banget sih asli. Aku nggak sabar buat ikut land perdananya. Ini kurang satu nih, mana satunya nih belum datang nih. Setelah isi solar, bus berangkat menuju ke daerah Parangtritis, Bantul untuk photo session. Sambil jalan, sejenak kita mengenal sejarah dari PO Gunung Harta ini ya. Gunung Harta sudah berdiri sejak 30-an tahun yang lalu dan melayani rute lintas Denpasar menuju ke Gilimanuk ataupun sebaliknya. Lalu berkembang menyeberang ke Pulau Jawa dengan rute akap pertamanya yaitu dari Denpasar menuju ke Jember. Karena layanan yang baik dan konsisten, maka Gunung Harta dengan cepat berkembang dengan membuka ke berbagai rute.
seperti Malang, Surabaya, Tulungagung, Madura, Jogja hingga ke Jabodetabek. Masih banyak yang tanya nih, apa sih bedanya Gunung Harta Merah dan Gunung Harta Ijo? Nah, untuk yang warna merah ini merupakan PT Gunung Harta yang berkedudukan di Tabanan, Bali. Fokusnya melayani rute dari Denpasar ke berbagai tujuan di kota-kota besar Pulau Jawa. Sedangkan yang hijau adalah Gunung Harta Transport Solution yang berkedudukan di Malang dengan fokus melayani keberangkatan Jawa Timur seperti Malang, Surabaya, Madura, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Ponorogo, dan Blitar menuju ke Jabodetabek dan Bandung. Walau beda PO dan PT, tapi tetap satu keluarga Gunung Harta, ya kakak dan adik lah ya. Selain dibedakan warna merah dan hijau, untuk mempermudah membedakan keduanya, unit terbaru Gunung Harta Malang saat ini hanya menggunakan akronim GHTS aja pada body busnya. Gimana beli? Cakep. Cakep banget di sini teman-teman. Matahari pas berada di barat. Kita sekarang menghadap ke barat. Apalagi tadi pas kita muter-muter backgroundnya di situ. Wah, asli cakep banget. Apa nih Mas? Klaten Mas. Dari mana? Klaten, subscribe dari sampean. Oke, Klaten ngejar ke sini. Ikut Mas, kebetulan tadi baru sampai ditawari onboard ya. Oke, siap. Oh, nggak tahu aku soalnya di mobil soalnya tadi. Mas, siap. Oke, siap. Ah, ganteng banget. Iya Mas. Dulu aku sama Rio dan kawan-kawan Volvo-nya sister di sini muter-muter. Cakep yo, asli cakep yo. 3 unit aja udah kayak kereta-keretaan teman-teman ya. Ya karena ini kan bus tronton, panjangnya satu aja 13,5 meter dikaliin 3. Ya sekitar 40 meteran lah. Udah kayak rangkaian kereta pendek nih. Kereta apa ya yang cuman satu lokomotif satu. Halo. 2 kereta mungkin kereta yang di Padang itu loh. Kemarin aku lupa namanya. Itulah pokoknya. Asli teman-teman, ini bagi orang-orang yang suka bus ini satisfying banget. Apalagi view-nya kayak gitu. Nah, besok pagi kita akan ikut 3 unit ini pulang ke rumahnya yang ada di Tabanan, Bali. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end. Dengan hadirnya 3 unit bus triple axle ini, sekarang total PO Gunung Harta memiliki 18 unit bus tronton. 4 unit menggunakan Mercedes-Benz 2542 dan 14 unit lainnya menggunakan sasis Volvo B11R 450 Euro 5 terbaru. Dengan rincian 4 unit berbodi Jetbus 5 SHD garapan karoseri Adiputro Malang dan 10 unit menggunakan bodi Legacy SR3 XHD dari karoseri Laksana Ungaran Semarang. Masing-masing unit tronton itu ditugaskan di rute andalan mereka seperti Denpasar Semarang, Denpasar Yogyakarta Magelang, Denpasar ke Bekasi, Jakarta hingga Tangerang, dan juga Denpasar menuju ke Bandung via tol Trans Jawa. Kalau kalian pengen dapet unit tronton, ketika cari di pemesanan pastikan ada tulisan premium di belakangnya. 3 unit terbaru ini menggunakan sasis Volvo B11R Euro 5 terbaru yang udah nggak perlu diragukan lagi kenyamanan dan fitur safety-nya. Udah kelas atas lah ya. Performanya juga nggak main-main coy. Mesin Volvo D11C ini berkapasitas 11.000 cc, mampu mengeluarkan tenaga hingga 450 horsepower dan torsi sebesar 2.150 Nm pada 950 hingga 1.300 rpm. Durability mesin Volvo ini juga dikenal tangguh, cocok untuk rute panjang. Nah, 3 bus terbaru dari Gunung Harta ini nantinya akan menempuh rute sejauh 1.200 km sekali jalan dengan rute Denpasar menuju ke Jabodetabek.
Hari ini Selasa 16 September 2025. Setelah kemarin kita photoshoot di sekitaran Pantai Parangtritis, saatnya pagi ini jam 5 pagi kita menuju ke Denpasar. Jadi unit terbarunya PO Gunung Harta, Premier Suite Kombi yang ada di belakangku ini akan pulang menuju ke Tabanan. Nah, berangkatnya pagi-pagi kenapa? Biar sepanjang perjalanan dari Jogja menuju ke Denpasar ini, atau minimal udah nyampe nyebrang lah, itu masih terang. Jadi bisa diabadikan, bisa buat photoshoot dan keperluan konten dan sebagainya. Berangkat dari sini jam 5, targetnya sih nyampe pelabuhan harusnya masih terang, teman-teman. Oke, udah persiapan mau berangkat, kita tunggu aja nanti kayak gimana. Oke. Lu Giwangan nih ya? Oh, putar balik Giwangan. Dua unit udah selesai isi solar, tinggal nunggu satu yang masih tadi datangnya telat sih dia. Jadi kita harus nunggu yang satu dulu selesai isi solar. Tiga-tiganya berangkat jalan bareng menuju ke titik pemberhentian pertama, yaitu di rest area kilometer 519. Di sana itu tempat parkirnya enak. Rutenya kita nanti akan masuk tol via tol Prambanan. Tapi sayangnya nggak ada mobil runner kayak kemarin. Kalau misalkan ada, wah cakep nih di tol jejer-jejer 3 gitu. Tapi nggak masalah. Habis ini kita akan review unit ini mulai dari dalam dulu, dari sisi interior. Setelah itu lagi ke sisi eksterior, teman-teman. Yang jelas tak kasih kisi-kisi, ada 3 kelas dalam bus ini. Ternyata nggak cuma 3 Volvo. Ada 4 Volvo, 1, 2, 3, dan ada yang baru datang dari Bali. Ini yang tujuan ke Magelang, tapi untuk yang kelas eksekutif, teman-teman. Kita mulai review bagian dari interiornya bus terbarunya Gunung Harta. Bisa dibilang ini merupakan bis paling mewahnya Gunung Harta ya, karena sekarang Gunung Harta punya bus 3-in-1. Jadi dalam satu bus ada 3 kelas. Nah, kita mulai dari kelas paling basic dulu. Di sini ada kelas eksekutif dengan konfigurasi tempat duduk 2 dan for information, bus ini unitnya totalnya ada 3 yang keluar dari karoseri Laksana dengan model yang sama seperti ini. Dengan model 3, terus bus tronton kayak gini, mungkin teman-teman semua pasti udah bisa menebak ini akan jalan rute kemana. Ya, seperti yang teman-teman tebak, seperti yang teman-teman duga, ini akan dijalankan di rute dari Denpasar menuju ke Jakarta, teman-teman. Atau tepatnya di Jabodetabek, atau nanti tujuannya ke Bogor atau ke Tangerang, kita masih belum tahu. Tunggu tanggal resminya diumumkan di official account Gunung Harta yang merah. Oke, kita mulai dari kelas eksekutifnya dulu. Di sini dia menggunakan kursi dari Rimba Kencana Haze Cushion yang jumbo gede. Total ada 1, 2, 3, 4 baris. Jadi total 4x4 adalah 16 seat. Jadi 16 penumpang kapasitasnya, teman-teman. Dilengkapi dengan bantal. Nah, bantalnya ada tulisan bantalnya Gunung Harta nih. Tuh, Gunung Harta. Terus ada selimut. Selimutnya ini model bed cover gini. Jadi ini bisa menghangatkan penumpang selama dalam perjalanan kurang lebih sekitar 20 sampai 24 jam perjalanan menggunakan bus ini, teman-teman. Kalau kita sekarang coba duduk, kita coba duduk di bagian paling depan sini. Ada leg rest yang bisa dinaikin. Kayak gini. Posisi duduk kita seperti ini, teman-teman. Ilangin ininya ya, apa namanya lagi, selimutnya. Seperti ini duduknya. Untuk kursi paling depan pemandangannya kayak gini.
Di depan sini ada 2 kursi yang sebetulnya menghalangi pandangan. Tapi ya mau gimana lagi, konsepnya juga seperti ini. Tapi kita masih bisa lihat sisi kanan dan sisi kiri, yang mana udah model terbaru ini udah nggak ada selendangnya. Jadi pandangan ke samping kiri kanan ini bisa lebih leluasa teman-teman. Kita rebahin di sini, set. Nah kayak gini, ada recliningnya. Posisi kursinya ini tuh enak banget. Teman-teman yang sering naik bus, naik kursinya Rimba Kencana yang high exclusion gini, pasti udah tahu lah ya, lekukan di bagian punggung ini udah apa ya, menyatu lah. Jadi enak itu buat tidur, buat perjalanan kurang lebih sekitar 20-24 jam. Kalau ngomongin harga ini masih belum tahu, karena ini kelasnya kan mungkin kelas beda. Tapi sebagai gambaran aja, Gunung Harta juga mengoperasikan unit tronton namanya Eksekutif Premium, itu dari Denpasar ke Jakarta. Aku tadi tanya harganya kurang lebih sekitar 620. Mungkin range-nya sekitaran segitu teman-teman. Dengan tinggi gue 167 ini pas. Jadi kena dinding untuk kakiku ini, pas standar. Misalkan di sini ditaruh kayak semacam tas gitu di bawah, itu masih bisa. Dan kalau teman-teman ingat videonya Mas Didit ketika pas nge-review bus ini di Karoseri Laksana, itu ada leg rest double di sini. Nah awalnya itu akan dikasih leg rest double, cuman pertimbangan Gunung Harta malah jadi sempit, akhirnya dilepas. Dan ini nggak tahu nanti ini bakal dilepas atau tetap dipasang menjadi leg rest double, tapi barisnya dikurangin 1. Jadi kapasitasnya dari 16 dikurangin menjadi 12 aja. Tapi kalau 12 aja, wah ini bakal lebih longgar lagi. Kepastiannya seperti apa nanti ditunggu aja ketika pas unit ini udah bener-bener jalan di rute yang dilaluinya. Lalu di sebelah sini juga ada port USB. Kita bisa pakai USB biasa ataupun pakai colokan listrik langsung celak gini. Jadi yang colokan listrik ini yang tak senengi, dia tuh masuk dayanya tuh lebih cepat. Cuman ini nggak boleh buat ngecas power bank, nggak boleh ngecas laptop yang dayanya gede ataupun kamera. Berbahaya karena seperti yang kita tahu, sumber listrik yang ada di dalam bus ini tuh beda dengan yang ada di rumahan. Jadi yo takutnya nanti bisa konslet kayak gitu. Oke, ini sekarang kita udah selesai review bagian depan. Kita sekarang menuju ke bagian belakang teman-teman ya. Nah, ini emang agak tricky sih kalau di sini. Nanti kita akan bahas bagian sini, tapi sebelumnya itu disimpan di bagian akhir aja. Karena yang bagian kalian tunggu-tunggu adalah untuk menuju ke sini kan. Nah, ke sini kan. Ntar kita ke sini dulu aja. Kalau kita lihat bagian plafon atasnya ini udah di custom, dimodifikasi sesuai dengan keinginan PO Gunung Harta. Jadi ini ada aksen kayu kayak gini yang biasa itu polos. Ada model-model kayu gini, jadi rasanya kayak apa ya, di hotel gitu teman-teman, lihat nih. Sekarang itu bus-bus terbaru tuh desain-desainnya udah kayu-kayu gitu loh, wood panel kayak gini gitu. Terus di sini juga ada kompartemen penyimpanan. Nah, audionya di sini kita menyimpan tas gitu. Di pilar sini juga ada lampu Legalike yang bisa berganti warna seperti itu. Dan tadi aku menyinggung masalah double leg rest. Ternyata di sini masih ada yang dipasang double leg rest. Yuk kita coba lihat ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau misalkan dikasih double leg rest, ini misalkan dinaikin dan ini diturunin. Nah, kayak gini jadinya. Ini yang nantinya masih akan dievaluasi oleh pihak Gunung Harta. Tadi kita sempat ngobrol. Ini antara dilepas ininya, jadi totalnya tetap 16, atau berani mengambil resiko dikurangin menjadi 12 kursi, 3 baris teman-teman. Tapi kalau benar-benar 3 baris, wah ini longgarnya luar biasa. Bisa kita lihat dari ujung depan sampai ke belakang mungkin sekitar ada kali ya 6 meteran ini. Setengahnya body bus ini dibuat untuk ini. Gokil sih. Nah, kita tunggu aja, aku penasaran. Harapanku sih dikurangin menjadi 12 ya, tapi nggak tahu juga. Kalau misalkan hitung-hitungannya masuk, oke. Tapi kalau misalkan dirasa ini dicopot dan masih nyaman, ya dicopot aja. Bisa tetap 16 tempat duduk. Aku ngerasain ini dicopot pun kayak di depan tadi udah lumayan nyaman kok teman-teman. Lalu untuk lover AC-nya di sini ini menggunakan lover AC Ultimate. Jadi Laksana itu
bahkan setiap tahun itu banyak banget variasinya. Aku sampai kadang tuh tertukar-tukar gitu teman-teman. Nah, tapi yang ini versi Ultimate. Jadi ketika pas rilisnya apa ya? Kalau nggak salah SR3 pertama itu masih belum kayak gini. Lalu di tahun berikutnya baru ada kayak model seperti ini teman-teman. Gitu. Tapi untuk yang ini, sampingnya ini, plafonnya ini udah sejak SR3 diluncurkan tahun 2022 atau 3 tahun yang lalu udah ada seperti ini sih teman-teman. Oke, kita sekarang ke belakang yuk. Nah, kita turun di sini. Ini ada toilet. Toiletnya ini seperti ini, standar sih toilet yang menurutku nggak terlalu sempit dan nggak terlalu lebar juga. Ini masih belum ada isinya karena kan belum official jalan ya, masih dikirim pulang ke Tabanan. Dilarang buang sampah pembalut dan benda apapun ke dalam toilet, hanya digunakan untuk buang air kecil dan bisa digunakan saat bus berjalan. Jadi ini harus dibaca ya, soalnya tuh banyak banget orang yang masih belum paham mengenai tata cara penggunaan toilet di dalam bus. Ya orang ngiranya toilet ini bisa buat buang air besar, padahal kan nggak semua PO bus menyediakan tampungan untuk toiletnya gitu. Jadi takutnya jatuh ke bawah, apalagi pas parkir. Biasanya itu kejadian tuh, misalkan di SPBU kebelet nggak mau turun, buang air di sini, buang air besar lagi. Wah itu malah bahaya, bisa gegeran ya Jod ya sama orang SPBU-nya kayak gitu. Kita tutup lagi. Nah, di sini ada dispenser yang bisa menghadirkan air panas selama dalam perjalanan. Biasanya gandengannya dispenser itu ada kayak kopi, teh dan sebagainya. Mungkin ketika pas udah jalan dikasih kayak rak gitu teman-teman. Mungkin loh ya. Soalnya kalau ditaruh di sini udah ngepres ini tempatnya nih. Lalu di sini ada tangga turun. Turunnya mungkin sekitar 30-an cm karena di baris depan ini kan bawahnya langsung menuju ke bagasi. Nah, kita sekarang menuju ke kelas selanjutnya di belakang. Ini ada sleeper teman-teman. Wah, sleeper yang tunggal ataupun yang double. Untuk sleeper double kayak gini itu pelopornya adalah karoseri Laksana juga. Yang PO pakai itu PO Sinar Jaya. Di tahun berapa ya? 2023, 2022 aku lupa tepatnya. Jadi ini tuh mengakomodir penumpang yang pengen naik sleeper bersama keluarga. Makanya tuh dulu awal diperkenalkan untuk umum itu namanya Suites Family teman-teman, udah gini 2-1. Jadi misalkan ibu bawa anak, kalau yang sleeper tunggal dia itu biasanya agak sempit, makanya dikasih sleeper 2. Beli sama pasangan, wah enak nih ke Bali berduaan naik sleeper rebahan. Tapi kalau kalian single atau bepergian sendiri bisa pakai yang kursi 1 ini. Jadi totalnya ini ada berapa nih? 1, 2, 3 kali 6 berarti 18 teman-teman. Ini adalah tata cara kita naik ke atas ini. Emang agak tricky sih teman-teman. Untuk naik yang di atas ini tuh biasanya itu untuk anak-anak muda. Kalau orang yang lanjut usia, sepuh gitu biasanya di bawah. Kita coba yang di atas dulu ya. Naik sini, pegangan ini langsung seperti ini teman-teman. Oke, di sini ada guling. Loh, guling gede loh. Gulingnya gede kayak gini. Ada bantalnya juga. Ada bantalnya juga di sini, ada bantal, ada guling. Terus ini reclining kalau misalkan mau ngerebahin, tapi ini manual ya. Tekan gini, ditahan. Nah, udah. Nah, ini bisa merebah gini teman-teman. Untuk tiduran juga enak. Kita coba sini. Nah, untuk tinggiku yang 167 bisa kita lihat pas di kaki. Loh. Untuk kursinya ini modelnya kayak zero gravity gitu teman-teman. Jadi ini posisinya turun naik sampai ke lutut, lalu sini turun lagi, lalu naik. Jadi kayak gini, kayak bus-bus yang ada di Jepang. Menurut penelitian Jepang sana, model kayak gini tuh lebih enak buat tidur. Tapi emang iya sih, buat rebahan, buat tidur gini emang lebih rileks gitu teman-teman. Sempit atau enggaknya, terus terang emang dibandingkan dengan sleeper yang 1-1, ini kan 2-1. Ini lebih sempit. Tapi kalau misalkan sama orang yang kita kenal, saudara, kerabat, anak, itu kan enak di sini. Ngobrol sambil perjalanan. Yang agak ewuh itu biasanya atau agak sungkan itu ketika di sini orang yang nggak dikenal. Ini cewek atau cowok gitu kan nggak dikenal gitu, emang agak gimana yo? Sungkan. Tapi biasanya sama
AG-nya itu akan disetting atau sama kantor akan disetting cowok-cowok, cewek-cewek gitu kalau yang nggak dikenal, biar sama-sama nyaman sepanjang perjalanan. Ada berapa tahun udah 2 atau 3 tahun yang lalu dan aman-aman aja, nggak ada komplain dan model kayak gini semakin diminati. Lalu kita ke sini. Nah, ini ada lampu baca seperti ini. Terus di sini ada lover AC. Yang lover AC-nya ini mirip ATM, amati tiru modifikasi dari lover AC-nya mobil Mercedes-Benz. Jadi lebih apa ya? Lebih elegan gitu. Kalau diputer gini nyembur, kalau ditutup gini sep mati. Lalu di sini juga ada port USB dan juga ada Type C-nya. Jadi ada 2 pilihan di sini, teman-teman. Di bagian sini juga ada hiburan, personal entertainment berupa ini kayaknya tab ya, tab atau apa ya? Yang basisnya itu Android. Jadi kalau misalkan kita kasih sinyal WiFi atau syukur-syukur ketika pas jalan ini ada WiFi-nya, kita bisa internetan, YouTube-an, Netflix-an bebas seperti ini di sini. Ketika kita udah review di sebelah double atas, sekarang kita kebalikannya, single tapi di bawah. Di bawah itu naik masuknya enak, teman-teman. Nggak effortless lah. Ini. Set. Nah, seperti ini. Untuk ukurannya sama sih dengan tinggiku yang 167. Ini masih ada space atau pas lah. Dan ini kayaknya gulungnya kegedean deh dengan ukuran sleeper yang sekecil ini, teman-teman. Badanku yang agak jumbo gini, untuk sleepernya emang pas, tapi ya memang nggak bisa gerak, cuman gini-gini doang. Ya, kita bisa menikmati perjalanan lumayan jauh dengan sliperan kayak gini. Ini yang di bawah ini cocok untuk orang-orang yang lanjut usia atau orang-orang yang sepuh yang buat naik ke atas itu mager atau butuh effort kayak gitu. Untuk kursi bagian belakang ini yang barisan paling belakang itu yang paling bisa rebah, teman-teman. Nah, yang di sini sama yang di bawah sini tuh rebah banget karena belakang langsung tempat istirahat kru di sini. Nah, ini yang kalian tunggu-tunggu. Dengan model atau desain seperti ini, banyak yang tanya, gimana sih cara naiknya? Jadi ini bisa dibilang udah model baru. Seperti yang kita tahu beberapa waktu yang lalu kan karoseri Laksana itu bikin sleeper di atas ruang kabin kemudi. Nah, yang pertama mempelaporkan seperti ini tuh karoseri tentrem. Cuman yang sebelah sini digeser ke sini, naiknya di sisi samping. Nah, itu menurutku enak sih. Cuman ini ada yang lebih unik menurutku, teman-teman. Untuk karoseri Laksana yang pertama kali hadir itu punyanya Rimba Raya dan New Surabaya Indah yang dijalankan di rute Mataram Bima. Tapi kan dia sleeper, pakai trap gini. Nah, ini seperti ini, nanti aku insert videonya. Nah, sekarang itu untuk yang model belakangnya kursi biasa, untuk karoseri Laksana mendesain seperti ini. Tadi aku sempat bikin story kan, banyak yang tanya, itu naiknya gimana? Bahaya nggak? Susah nggak? Kita sekarang praktekin dengan kondisi bus berjalan, teman-teman. Nah, di sini udah dikasih pegangan railing gini. Jadi untuk kestabilan kita, yang jadi PR menurutku mungkin ketika ini udah terisi orang, lalu kita naik. Karena apa? Tumpuannya itu ada di sini, teman-teman. Bisa kita lihat. Tumpuannya itu ada di sini. Di sini dan di sini untuk naik menuju ke trap tangganya ini. Dan kalau tak amati, tangganya itu curam banget. Bukan curam sih, dalam banget. Karena dia ini kan menggunakan sasis Volvo B11R yang mana tankinya ada di belakang. Kalau misalkan ini menggunakan sasis Scania, mungkin trapnya akan lebih dikit lagi, 2 ataupun 3. Kayak punyanya Putra Pelangi yang kemarin dipamerin di Gias, itu kan trapnya nggak tinggi. Nah, ini karena nggak ada tangki, dia agak bisa ke bawah. Untuk naiknya gimana? Untuk naiknya gini. Kalau misalkan nih kita simulasiin di sini ada orang. Nah, kita naiknya dari sini, pegangan kiri kanan, agak nyamping gini, terus naik 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini, bisa ke arah sana, bisa ke arah sini. Yang depan ini namanya kalau di karoseri Laksana Grand Premier Suite atau Premier Suite lah. Tapi
Karena yang mempelopori pertama itu adalah karoseri tentrem yang dinamain Grand Captain ya, tapi orang-orang nyebutnya yo Grand Captain seperti itu, Grand Captain versi karoseri Laksana seperti itu. Untuk yang model terbaru ini dia udah menurutku jauh lebih safety, karena yang dulu yang di unitnya Rimbare sama New Surabaya Indah ini tuh bolong. Nah, bolong di sini dia pakai sasis K450 sama 2445, modelnya bolong gini, jadi kita bisa lihat drivernya. Dudukan drivernya kita bisa lihat gitu. Ini sekarang ketutup, jadi lebih privacy, lebih aman. Nah, kita taruh di sini dulu kayak gini. Terus buat teman-teman yang tanya ini apa, ini tak pikir tempat untuk naruh sepatu. Tak pikir, ternyata aku lihat penjelasannya Mas Didit di videonya di karoseri Laksana kemarin, ini tuh tempat untuk naruh misalkan kita mau bawa jajan, terus mau naruh barang-barang pribadi kita di sini selama dalam perjalanan, dikasih box seperti ini. Sekarang kita coba untuk rebahan di apa namanya? Premier Suite. Tapi uniknya di sini ada tulisan RC01, RC02. Jadi tanya namanya apa? Red Captain. Jadi emang nama Kapten itu udah melekat di model kayak gini teman-teman. Nah, ini juga dilengkapi dengan bantal, lalu ada selimut bed cover yang tebel kayak gitu, dan ada gulingnya. Tapi ini untuk tinggiku yang 167, ini masih longgar banget ke depan. Dan seperti yang kita lihat, pandangannya luasa. Cuman, kalau kita ngebandingin dengan apa ya, yang udah ada, yaitu tentrem, ini lebih sempit. Kadang kan kalau tentrem kan dia sampai ke atas gini kan, jenong. Kalau ini nggak begitu jenong, tapi masih bisa diterima sih untuk pandangannya. Kalau agak sempit gini, rasanya malah kayak kita naik double decker teman-teman. Serius. Kayak tinggi banget, padahal tingginya ini kan cuma 3,9, kalau double decker 4,15 ya. Terus di sebelah sini ada personal entertainment yang basisnya Android. Di sini kita bisa YouTube-an, Netflix-an apabila ada sinyal WiFi-nya. Cover AC ada di sini. Wah, ini AC-nya dingin banget asli. Dia AC-nya ini menggunakan Songs. AC Songs. Nah, ini dingin banget. Di depan atas aja pun nyemburnya lumayan nih teman-teman. Lalu untuk ngerebahinnya dia ini menggunakan elektrik. Nah seperti ini di sebelah sini. Coba rebahin maksimal yo. Aman sih, harusnya di sini ada tahanannya kok. Nah kayak gini. Yo gimana yo? Belakang ini kan udah plong. Rebah banget ya? Rebah banget. Rebah banget. Tapi kok aku kayak gimana yo? Ya aku tahu sih ragangannya ini kuat banget. Cuman yo namanya orang terlalu rebah gini kayak jadi overthinking ya. Agak naik gini deh teman-teman. Nah segini aman sih harusnya. Nah kalau direbahin maksimal itu juga yang di bawah sini kayaknya juga keganggu nggak sih? Kita coba. Sampai naik kono ya mas. Oke. Ya sebetulnya pas sih teman-teman, cuman kalau budaya timuran kan sungkan ya. Jadi jangan terlalu gini lah. Ini udah dikasih batas sih sebetulnya, cuman ya gitulah. Kalau misalkan kalian sungkan dengan yang belakang, jangan terlalu dinaikin seperti itu. Itu aja sih, kita kembali lagi naik. Nah, itu aja sih teman-teman. Oh iya, untuk ngecas di sini ada ngecas port USB dan Type C di sini. Dan ini kan kita jam 7 posisi udah lepas arah Solo ke rest area di 519, dan kemungkinan kita nanti kan ketemu papasan dengan bus-bus angkatan pagi dari Surabaya, dari Malang. Nah, kita habis ini nongkrong di sini aja sambil lihat dua bus yang ada di depan sana. Ini adalah model kalau kita rebahan maksimal, terus pakai selimut gitu, kayak gini sambil nonton pemandangan. Apalagi kalau misalkan ini jalan pagi dari Bali, wah asli view-nya cakep banget. Kita akan dapat view Taman Nasional Bali Barat, pinggir laut Pantai Yehleh, terus Banyuwangi, Taman Nasional Baluran, dan
penyeberangan Bali tentunya. Lintas Selat Bali masih terang. Nah, infonya juga akan dijalankan di rute pagi dan pasar dari Denpasar dan sore dari Jakarta seperti itu. Dan juga di sini juga disediakan safety belt. Untuk safety-nya ya pakai safety belt. Taruh di sini. Nih, sini udah disediain. Udah gini, enak. Nyaman banget. 7.45. Ini juga 7.46. Selisih 1 menit. Aman sih harusnya selisih 1 menit ini. Aku seneng banget kalau ada bus yang ininya tuh apa ya, nggak ngawur gitu loh, jamnya tuh on time gitu, sesuai. Ini sekarang kita masuk di rest area 519 untuk sarapan, photoshoot, dan mungkin kalau ada waktu kita akan nge-review bagian luarnya secara singkat ya. Sumpah aku ketika udah di sini udah mager banget nih teman-teman. Oh ya, satu lagi yang menurutku ada yang kurang dari sini, yaitu di samping sini kita hampir nggak bisa lihat apa-apa. Ya bisa lihat dari sini sama di belakang sini. Karena ini adalah apa ya, pilar dan jalur AC-nya teman-teman. Kok ini ya? Fotonya nih kono kudu nih. Sekarang kita udah berada di rest area kilometer 519. Krunya pada makan di sana di rumah makan Sekolahan RBT di sana teman-teman. Ini mumpung cahayanya cerah, matahari dari sana jatuhnya ke sini pas, kita akan sedikit ulas tentang eksterior dari bus ini ya, karena tadi kita udah nge-review tentang interiornya. Oke, sekarang kita mulai dari depan. Ini untuk face-nya atau mukanya ini masih sama, yaitu SR3 Neo yang dipamerkan pada Gias 2024 kemarin. Jadi setahun yang lalu udah hadir versi Neo. Yang beda adalah di bagian bawah sini udah built-in wingletan gitu teman-teman. Dan juga ini udah warnanya juga udah beda, lebih sporty aja gitu. Apalagi untuk yang Legacy ini itu variannya banyak. Ada yang Ultimate Air, Ultimate biasa. Nah nanti kita akan lihat bagian belakangnya juga. Karena bus ini tuh nggak ada pintu drivernya sesuai dengan regulasi. Jadi di sini bisa dikasih semacam apa ya Kyo? Akses maintenance. Nah, kalau misalkan ada maintenance apa, diambil di sini teman-teman, dibuka di sini gitu. Untuk overhangnya untuk Volvo ya lumayan panjang sih. Bagasi penyimpanan untuk kru biasanya di sini. Nah, untuk namanya ini masuknya kategori Legacy SR3 Suite Kombi. Kombi itu kombinasi, kelas kombinasi. Dulu cuma 2, sekarang itu Laksana udah bikin 3 maksimal. Mungkin bisa 4, kita belum nggak tahu kedepannya kayak gimana. Ultimate Edition. Jadi Ultimate itu kelas yang atas gitu. Ada nutnya di sini. Jadi kalau ada nutnya di sini tuh kelihatan bodinya tuh lebih tinggi. Kalau di bagian samping sini ini ada list chrome dan selendangnya itu bener-bener dibuat simple dan nggak nutupin bagian samping kiri kanannya. Pandangan penumpang yang samping itu insya Allah luas. Namanya Premier Suite Kombi. Untuk bus Gunung Harta, kalau teman-teman amati nih, liverynya ini tuh ngikutin bodinya. Misalkan bodinya SR3, ya kayak gini nanti garisnya. Nanti misalkan Jetbus 5, gambarnya bakal beda lagi. Avante gambarnya juga beda lagi. Jadi menyesuaikan dengan model bodinya. Untuk bagasinya di sini ada 2, 1, 2 kayak gini. Kita buka, aman nggak? Plong teman-teman, ada anduk ya. 2 kayak gini bisa untuk muat motor. 2 gitu bisa buat misalkan kalian mau riding ke Bali dari Jakarta bawa motor, sekalian bisa di sini kayak. Ban serep itu biasanya taruh di bawah sini kan. Sekarang ditaruh di sini teman-teman, di bagasi kedua. Nah, karena bus ini itu bagian depannya tuh diturunin banget untuk membagi ruang dengan Premier Suite. Apa sih kepikiran grand gitu loh. Nah, makanya diturunin. Jadi kalau misalkan dikasih ban serep di sini, ini bakalan gasruk teman-teman. Apalagi kan overland rutenya dari Jakarta ke Denpasar, lewatin penyeberangan. Pastinya akan berbahaya kalau ban serep ditaruh di bagian bawah sini kan. Ini nih yang bikin apa ya, bus ini tuh tampak gagah gitu teman-teman. Ada logo Volvo segede gini. Gedenya mungkin ada ke bawah 3 meter lebih deh. Dan kalau tak amati logo Volvo ini dijadiin livery juga enak juga dilihat ya. Kita ke belakang lagi. Sayangnya satu sih teman-teman, yang
kok nggak gini gitu. Velgnya masih biasa. Ntar kalau mungkin kalau udah jalan bisa diganti dengan velg yang aluminium mungkin ya. Karena kan untuk mobil premium gitu kalau tronton udah ganteng-ganteng gini, kalau kurang velg aluminium rasanya kayak bakso tanpa ijo-ijo ya. Bagian belakangnya ini untuk kap mesinnya itu ada beberapa varian. Kalau yang dari karoseri Laksana seingatku ada yang tipe biasa yang ketutup, dan ini yang tipe Ultimate R. Kalau katanya lelang R-nya buat racing. Racing. Pokoknya yang modif abis gitu. Nah, kayak gini. Dan juga udah ada lampu, kayak lampu apa ya? LED ya di belakang sini ya, yang bisa membentuk pola-pola seperti itu. Di sini juga ada lampu tombak. Dulu yang di SR2 atau SR3 awal itu lampunya lampu Garuda, sekarang lampu tombak. Dan untuk pemesanan tiket, kalian bisa pesan di tiketing gununghartamesari.net. Tips kalau kita naik bus, kalau ada tulisan songs gini, wah kalian harus bawa jaket. Karena AC-nya dingin banget. Jadi bus ini tuh nantinya akan dijalankan di rute Denpasar ke Jakarta dengan pola semi tektok. Unitnya ada 3 dan setiap hari ada keberangkatan dari barat dan dari timur, dari Denpasar pagi dan dari Jakarta itu sore. Jadi polanya mobil ini misalkan pagi nih, pagi dari Denpasar disetut sampai Jakarta biasanya itu subuh, kejar jam kantor, lalu istirahat dan sorenya berangkat dari Jakarta ke arah Denpasar. Mungkin nyampe Denpasarnya juga akan sore. Dari sore sampai ke pagi berangkatnya lagi. Itu ada waktu kurang lebih sekitar 15-an jam atau 16 jam. Bisa digunakan untuk istirahat ataupun maintenance. Karena kan unitnya ini jauh, sekitar 1200 km. Jadi harus perlu maintenance yang ekstra, teman-teman. Dengan pola semi tektok 3 unit untuk rute Jakarta Denpasar udah yang paling apa ya? Mumpuni lah. Bisa kita lihat teman-teman, ini tuh bener-bener tinggi banget, pas gitu loh. Untuk tinggi 167 kita bisa leluasa di sini. Ini ada kursi kernet, bisa buat berdua, sendirian juga enak. Dan untuk pandangan kalau misalkan kita di sini lurus gini, tinggi banget dashboardnya. Ini ada agak naik gini untuk visibilitas kebutuhan driver ya. Loh, datang satu. Telat nih. Ini kacanya pakai power window. Power window, Pak. Oke, coba dinaikin, Pak. Naikin. Oke. Kacanya dia power window, teman-teman, di sini. Nah, ini juga ada apar. Ini kemudinya seperti ini. Ini untuk transmisinya. Dan apalagi ya? Udah sih. Ini perlampuan, audio. Ini Apple. Pedalnya ada 3. Nah, kalau Volvo itu 2 di sini dan 1 ini untuk pedal mengatur setirnya ini di sini. Prediksi nyampe Bali jam berapa, Bli? Agak malam kayaknya tuh. Malam ya? Malam. Jam segini baru nyampe sini. Ya mungkin 10-an lah. 10 malam. 10-11. Langsung ya? Ya. Oke. Beli. Ambilin 1. Oke. Berapa, Mas? 125. 130. Yang Volvo ini. 130 ya. Beli kita kayak upacara beli ya. Upacara bener dong. Kayak upacara ya. Enak gini tapi ya. Enak gini mumpung luas banget tuh. Iya, luas banget. Biasa itu berdiri kayak gimana aja. Sekarang berdiri bebas ya. Orang di kode paling. Pranata. Pranata.
ketemu angkatan pagi Malang ya? Ya apa iki? Lho kok ada Agra? Oh, Ponorogo? Itu paling cepat itu paling 20 gitu ya? 20 jam itu dari pasar Jakarta? Pasar Jakarta. Sebenarnya bikin lama ini kan kita di tol bikin lari mas. Koin-koinnya ini. Oh. Nah itu jadi. Tapi ya untungnya kita kan sistemnya kan exit tol kita mas. Jadi exit tol naik lagi, exit tol naik lagi. Berarti gimana ACA mas ya? Berani. Kalau yang laksana ini LCM berani kita mas. Pak Sulis itu yang dulu bawa kursu pertama yang laksana pameran itu LCM terus dia. Oh. LCM terus. Tim yang kursu legasi pertama itu LCM terus. Tidak pernah dia bicara mau naik termasuk. Karena bodinya sama tanah dia paling tinggi ya? Tinggi ya. Ini aja tinggi. Belum lagi nanti kalau kita tinggikan suspensinya ya? Sangar. Makanya laksana terus. Ya salah satunya. Mungkin dari pihak karoseri kan juga mendengarkan keluarga. Kita kan kayaknya kan penyeberangan soalnya. Iya. Awalnya begitu tahu sendiri kadang kita juga nggak mau ngatain penyeberangan jelek atau gimana ya. Masalah preman itu dan lain-lain kan kadang susah mas. Iya. Ya S4 itu kan bukan yang malas ribet ya. Kalau kita tertahan ini kan waktu juga berhenti mas. Ya betul. Terus kan waktu penumpang kasihan cuma gara-gara ngurus yang cuma nggak begitu sebenarnya nggak harus ribet, dibikin ribet akhirnya korban pasti penumpang. Akhirnya penumpang komplain. Kayak Stadium. Oh, Denpasar Semarang. Semarang, lo Iya. lagi nyampe. Telat loh tapi ya. Telat lo hitungannya Gi. Macet ada ya. Macet kan. Oh. Macet di mana? Pelabuhan. Oh, pelabuhan. Paham Senen. Woi, iya deh. Tapi parah banget tuh. Berarti mau servis makan ya Gi ya? Iya, belum habis ini turun nih di depan nih. Kan 58 piro kemarin. 5. Oh, berarti udah dong. Depan kan? SIT. Di belakang kita barusan 5. Oh, berarti mau masuk berarti. 79. Lagi weh dirasani Indoren Ses. Kok cowok? Nggak cewek. Kadang cowok, kadang cewek itu. Enggak malah kalau pernah. Kalau nggak pernah. Supir, 3 supir. Aku nggak jadi sampai ke Bali, turun di Surabaya aja. Karena sesuatu hal yang mengharuskan aku balik ke Blitar, aku turun di Surabaya aja, nggak sampai mengantarkan bus ini di rumahnya yang ada di Tabanan, Bali. Asli ini busnya tuh nyaman banget cuy. Jadi nggak sabar buat menantikan bus ini jalan perdana di rute Denpasar Jakarta. Ya kurang lebih semingguan lagi sejak video ini ditayangkan.